Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi akidah akhlak. Kali ini kita akan bahas mengenai bab terakhir dari materi akidah akhlak kelas 11 mengenai rangkuman dari bab 11 kisah keteladanan Abdurrahman bin Auf dan Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama kita akan membahas mengenai Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad dan termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Al-Asyarah Al-Mubasyarah, atau 10 yang digembirakan. Pada masa jahiliyah, beliau dikenal dengan nama Abdul Amr. Masuk Islam setelah 2 hari Abu Bakar menyatakan keislamannya. Adapun beliau meninggal di usia 75 tahun. Keutamaan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, beliau termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, yakni 2 hari setelah Abu Bakar menyatakan keislamannya. Yang kedua, termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya, yakni khalifah setelah Umar bin Khattab ya. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf adalah seorang mufti yang dipercaya oleh Rasul untuk berfatwa di Madinah, padahal Rasul masih hidup. Yang keempat, terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Yang kelima, Abdurrahman bin Auf menyumbangkan separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar. Atas sedekah ini beliau didoakan khusus oleh Rasulullah. Yang keenam, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas. Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah dagangnya kepada penduduk Madinah. Teladan yang bisa diambil. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang pemurah dan dermawan. Yang kedua, beliau dikenal pula sebagai sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Yang ketiga, termasuk orang yang zuhud terhadap jabatan dan pangkat. Jadi, Abdurrahman bin Auf ini merupakan salah seorang sahabat Nabi yang tidak segan-segan menyerahkan segala hartanya untuk di jalan Allah. Jadi, beliau ini merupakan orang yang bisa kita bilang berada ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Abu Dzar Al-Ghifari. Nama lengkapnya adalah Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr. Abu Dzar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifar saat itu, tetapi ia dan pengikutnya hanya merampok orang-orang kaya dan hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, ketika itu Abu Dzar menyatakan keislamannya, maka kafilahnya ini sangat marah. Amarah besar didapatkan dari sukunya kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang memaksa Jundab atau Abu Dzar Al-Ghifari ini meninggalkan tanah kelahirannya bersama ibu dan saudara lelakinya, Anis Al-Ghifar. Abu Dzar ini kemudian hijrah ke Najd. Nah, sedikit cerita mengenai Abu Dzar Al-Ghifari, yakni sudah menjadi kebiasaan penduduk Ghifar pada masa jahiliyah merampok kafilah yang lewat. Abu Dzar sendiri ketika belum masuk Islam kerap kali merampok orang-orang kaya, namun hasilnya dibagi-bagikan kepada kaum du'afa. Kebiasaan itu berhenti begitu menyatakan diri masuk agama Islam. Prinsip hidup sederhana dan peduli terhadap kaum miskin itu tetap Abu Dzar pegang di tempat barunya di Syria. Namun di tempat baru ini ia menyaksikan Gubernur Muawiyah hidup bermewah-mewah. Ia malahan memusatkan kekuasaannya dengan bantuan kelas yang mendapatkan hak istimewa. Dan dengan itu mereka telah menumpuk harta secara besar-besaran. Ajaran egaliter Abu Dzar membangkitkan massa melawan penguasa dan kaum borjuis itu. Ketumbuhan prinsipnya itu membuat Abu Dzar sebagai duri dalam daging bagi penguasa setempat. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.